Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1489. Seperti sebelumnya, Ang Li hanya membawa beberapa senjata yang mudah disembunyikan dan meninggalkan ruang bawah tanah. Tidak ada tempat khusus untuk dikunjungi, saya hanya ingin mengenal kotanya. Begitu dia keluar dari ruang bawah tanah, Lian memperhatikan seseorang mengikutinya, dan terus bergerak maju berpura-pura tidak menyadarinya. Mungkin masih terlalu dini dan tidak banyak pejalan kaki di jalan. Kadang-kadang kendaraan militer lewat di jalan, atau suara tembakan terdengar dari sudut yang tak terlihat. Bum bum bum. Setelah berjalan 2 jalan, Lian menyaksikan pembunuhan. Seorang pria dengan wajah tertutup tiba-tiba melompat keluar gang dan menembak mati seorang pria parubaya, lalu menghilang kembali ke dalam gang. Semuanya terjadi terlalu cepat, hanya beberapa detik. Selain Lian, 2 pria lainnya lewat, kurang dari 10 meter dari pria parubaya yang terbunuh. Kedua saksi tersebut hanya terkejut pada saat terdengar suara tembakan, dan tidak menunjukkan rasa takut atau takut setelahnya. Mereka tidak ada niat mengejar si pembunuh. Hal seperti ini sudah lama menjadi hal lumrah bagi masyarakat yang tinggal di kota ini. Keduanya bahkan berjongkok untuk menggeledah jenazah, mengambil cincin emas di tangan almarhum, lalu berbalik dan pergi. Lian berpikir sejenak, dan bukannya melewati mayat itu, dia malah mengambil jalan memutar, berencana melewati gang di sebelahnya dan sampai ke jalan lain. Di kota yang semrawut, penembakan bisa terjadi kapan saja, bahkan di jalanan, apalagi di gang. Begitu Lian masuk ke gang, dia menemukan 3 pria kulit hitam berjongkok di depannya, berjongkok di tanah dan merokok sesuatu. Melihat Lian masuk, mereka bertiga berdiri dan memandang Lian dengan waspada. Lian tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menjaga mereka bertiga dan melewati mereka. Hei, tunggu sebentar. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan untuk meraih Lian, dan 2 lainnya juga mengulurkan tangan dan mengeluarkan pisau dari belakang. Perampokan. Dengan mengincar Lian, ketiga orang ini ditakdirkan tidak beruntung. Sebelum tangan lawan menyentuh Lian, Lian sudah menendang orang yang mencoba menangkapnya. Lalu terdengar 2 suara, bang-bang, dan 2 orang lainnya juga terbang dan jatuh ke dalam tumpukan sampah. Setelah berhasil melewati gang dan tiba di jalan lain, Lian berbalik dan melihat ke depan dan ke belakang, dan menemukan sebuah kendaraan militer diparkir di sebelah kiri, dan beberapa tentara sedang memeriksa dan menanyai orang yang lewat. Jaraknya hanya 1 jalan. Apakah para prajurit ini mendengar suara pria parubaya ditembak? Tidak, mereka pasti bisa mendengarnya, mereka hanya tidak mau peduli. Lian tidak mau menerima pertanyaan tentara itu, jadi dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Toko. Lian sedikit terkejut karena ada toko-toko yang ditulis dengan huruf Cina di jalan. Melalui jendela, dia bisa melihat seorang pria berkulit kuning berusia awal 30-an sedang membersihkan konter. Selamat datang. Lian membuka pintu dan masuk. Seekor burung plastik di atas kepalanya mengeluarkan suara sambutan. Bos hanya menatap Lian, lalu menundukkan kepalanya untuk melakukan pekerjaannya. Lian dibungkus sangat erat, dan pihak lain tidak menyadari bahwa semua orang berasal dari negara yang sama. Lian tidak punya tujuan khusus untuk masuk. Dia hanya ingin melihat-lihat. Lagi pula, menyenangkan bertemu rekan senegaranya dari negara lain. Tokonya tidak terlalu besar, dengan luas usaha sekitar 100 meter persegi. Terdapat kamera pengintai yang dipasang di setiap sudut, sehingga bos dapat melihat setiap sudut toko hanya dengan berdiri di dalam konter. Lian melihat-lihat toko di rak dan menemukan bahwa barang-barang di sini cukup lengkap, dan harga yang tertera pada setiap produk tidak terlalu keterlaluan. Ada juga banyak produk yang dikirim dari China. Mau Tai, Lian kembali terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat anggur yang begitu berharga di negara asing. Selamat datang. Saat Lian sedang mempertimbangkan apakah akan membeli sebotol anggur ini, burung plastik itu berkicau lagi, dan sesosok tubuh masuk dan menghilang ke dalam rak dalam sekejap. Lian tersenyum, mengetahui pria itu yang mengikutinya, jadi dia meletakkan kembali anggurnya di rak dan berjalan berkeliling. Kofi memegang belati di tangannya dan sedikit terkejut saat Ang Li tiba-tiba muncul di hadapannya. Kamu sudah lama mengikutiku hanya untuk menggunakannya untuk membunuhku. Lian bertanya sambil tersenyum. Kofi memandang Lian, lalu belati di tangannya, dan keberanian yang baru saja dia kumpulkan tiba-tiba menghilang. Tidak, aku hanya ingin melihat apakah ada asap. Kata Kofi dan buru-buru menyembunyikan belati itu di belakang punggungnya. Mungkin karena terlalu gugup, belati itu jatuh ke tanah dengan sekejap. Selamat datang. Tepat ketika Kofi mengambil belati dan ingin melarikan diri, burung plastik itu kembali mengeluarkan suara. Kali ini, seorang pria kulit hitam parubaya yang agak kekurangan gizi masuk. Begitu dia masuk, dia memegang pisau basan dan berteriak kepada bos di belakang konter. Jangan bergerak, keluarkan semua uangnya dengan cepat, cepat. Lian mengerutkan kening dan keluar untuk merampok dengan pisau dapur. Dia tidak tahu apakah orang ini sakit. Apakah Anda akan membiarkan saya diam atau mengambil uang itu? Canda bos. Perampok itu tertegun sejenak, lalu berteriak dengan marah, uang, cepat ambil semua uangnya. Baiklah. Bos meletakkan tangannya di bawah meja kasir, dan ketika dia mengeluarkannya lagi, dia membawa senapan AK di tangannya. Retakan.
Perampok itu secara naluriah membuang pisau dapur di tangannya dan mengangkat tangannya, menatap bosnya dengan ngeri. Kofi pun ketakutan dengan pemandangan di depannya. Beraninya kamu membuka toko di tempat seperti ini tanpa keahlian apapun. Sepertinya ada yang salah dengan pikiran perampok itu, kalau tidak, dia tidak akan datang dengan membawa pisau dapur. Gulungan. Bosnya meraung, yang membuat perampok itu gemetar ketakutan, berbalik dan lari. Selamat datang. Burung plastik itu mengeluarkan suara yang terdengar sangat sinis. Bos menoleh dan menatap Kofi dan Lian, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mencicit. Lian melihat sebuah jeep tiba-tiba diparkir di luar jendela. 4 pria bertopeng bersenjata sedang duduk di dalam mobil, sebelum mereka keluar dari mobil, senjata mereka diarahkan ke toko. Hati-hati. Ang Lee berteriak dan menjatuhkan Kofi ke tanah. Papa. Suara tembakan terdengar, peluru menembus jendela dan terbang masuk, menyebabkan rak-rak toko meledak dan berterbangan di udara. Pemilik toko tidak memperhatikan ketika para gangster melepaskan tembakan. Jika Lian tidak mengingatkannya, dia akan ditembak mati. Tampaknya para gangster tidak hanya ingin menghancurkan toko, tetapi juga ingin membunuh pemilik toko. Terjadi ledakan tembakan, dan kecuali pengemudinya, 3 gangster yang tersisa semuanya melompat keluar dari mobil dan bergegas masuk. Selamat datang. Kicauan burung plastik. Ang Lee mengambil belati yang dipegang Kofi di tanah dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Dengan suara, pop gangster pertama yang menyerbu masuk tenggorokannya ditusuk belati sebelum dia bisa melihat situasinya dengan jelas. Wow! Pemilik toko menyelinap keluar dari balik konter dan meraung dengan senapan AK di tangannya. 2 gangster yang tersisa ditembak mati secara acak. Gangster yang tetap berada di dalam mobil melihat ada yang tidak beres dan segera pergi. Bab 1490. Meskipun Kofi biasanya mendominasi, dia benar-benar ketakutan sekarang. Jika Ang Lee tidak menyelamatkannya sekarang, dia akan ditembak mati, dan dia tertegun beberapa saat tanpa tahu harus berbuat apa. Lian hanya mengambil tindakan dengan santai. Melihat Kofi tertegun, mengetahui bahwa anak itu perlu waktu untuk beradaptasi, dia tidak berkata apa-apa dan berdiri sendiri. Apakah kalian baik-baik saja? Pemilik toko muncul dengan membawa pistol dan bertanya. Lian menggelengkan kepalanya, dan Kofi, yang masih terbaring di tanah, menggigil ketakutan saat melihat pistol di tangan bosnya. Pemilik toko mengabaikan Kofi. Melihat handuk muka Ang Lee terjatuh, dia bertanya kepada Ang Lee dalam bahasa Mandarin. Orang Cina. Lian mengangguk. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, apakah kamu baru saja datang ke sini? Tanya pemilik toko. Baru tiba kemarin. Jawab Lian. Pernah menjadi tentara. Tanya pemilik toko lagi. Menjadi tentara selama beberapa waktu. Jawab Lian. Pemilik toko tiba-tiba tersenyum, mengulurkan tangannya dan berkata, nama saya Yang Ke. Terima kasih banyak atas bantuan Anda sekarang. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Lian tidak mengaktifkan keahliannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Yang Ke, lalu berkata, Lian. Senang berkenalan dengan Anda. Saat dia berbicara, Yang Ke memandangi toko-toko yang berantakan dan berkata dengan rasa malu. Awalnya saya seharusnya melakukan bagian saya sebagai tuan tanah, tapi lihat di sini. Baiklah, beritahu saya di mana Anda tinggal dan saya akan pergi ke sana malam ini. Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang situasi di sini. Mungkin tidak nyaman bagi saya untuk tinggal di rumah orang lain sekarang. Lian berpikir sejenak dan berkata, bukan karena dia ingin menolak Yang Ke, tetapi dia merasa tempat Charles gelap dan lembab, dan tempatnya kecil, sehingga sangat tidak nyaman untuk menjamu tamu. Lagi pula, Charles bahkan tidak punya apapun untuk dimakan. Yang Ke berpikir sejenak dan berkata, ayo lakukan ini. Ada sebuah restoran di persimpangan 2 jalan dari sini, bernama Zhao Ji Xiaochu, yang juga dibuka oleh orang-orang kami. Ketika Anda sampai di sana pada jam 8 malam, saya akan menjemput Anda dan memperkenalkan Anda kepada beberapa teman. Kali ini Lian tidak menolak. Pertama-tama, saya sama sekali tidak mengenal kota ini, jadi alangkah baiknya jika seseorang memperkenalkan saya kepadanya. Kedua, jika ingin mendapatkan pijakan di sini, lebih baik memiliki lebih banyak teman daripada lebih banyak musuh. Bagus, kata Lian sambil menatap tubuh di tanah. Yang Ke sepertinya sudah terbiasa, dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, saya akan bersih-bersih di sini, kamu hanya perlu ingat untuk datang ke dapur Zhao Ji pada jam 8 malam. Hari ini kami cukup beruntung bisa bertahan hidup, jadi kami perlu minum yang enak. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Lian berkata sambil menepuk keningnya, lalu berjalan keluar toko. Kematian beberapa orang bukanlah masalah besar di kota yang kacau, dan selain itu, Yang Ke membunuh orang untuk membela diri. Karena pihak lain mengatakan bahwa masalah ini dapat diselesaikan, Lian tentu saja senang memiliki waktu dan tidak pergi ke air hangat. Saat keduanya sedang mengobrol, Kofi sudah bangkit dari tanah. Ia hanya berdiri di samping dan tidak berani berkata apa-apa, bahkan tidak berani menggerakkan tangannya. Begitu Lian pergi, Kofi segera mengikutinya keluar toko. Lian berhenti tidak jauh dari situ, berbalik dan memandang Kofi yang mengikutinya dan bertanya, apa, kamu masih ingin membunuhku? Oh, tidak. Kofi buru-buru melambaikan tangannya dan menjawab. Lalu kenapa kamu mengikutiku? Lian bertanya. Aku.
Kofi ragu-ragu lama tanpa berkata apa-apa, dan akhirnya berbalik dan lari. Lian tersenyum, tidak menganggapnya serius, dan terus berjalan ke depan. Dia pertama kali menemukan dapur Zhao Ji yang disebutkan Yang Ke, dan kemudian berjalan keliling kota sebelum kembali ke kediaman Charles. Charles masih bermain-main dengan pistol di kamar tempat tinggal Lian sebelumnya. Ketika dia melihat Lian kembali, dia mendemonstrasikannya lagi dan mampu membongkar dan merakit pistol dengan sangat terampil. "Pak, kapan saya bisa mencoba senjatanya?" Charles bertanya. "Tidak ada gunanya hanya bisa membongkar dan merakit pistol, Anda harus berlatih menembak, jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu cara mengenai sasaran dengan peluru. Meskipun ini adalah kota yang kacau, dan seseorang dapat tertembak sampai mati kapan saja, seorang anak yang menembak dengan pistol tetap akan menarik perhatian dan masalah dari orang lain. Misalnya, dari mana asal senjata itu? Jika beberapa orang berkuasa ingin menimbulkan masalah bagi Charles, Charles tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Tunggu saja sampai kamu mendapat kesempatan. Tapi saya bisa memberitahu Anda cara menembak, dan Anda bisa berlatih membidik terlebih dahulu." Petik 2. Ang Li mengambil pistolnya dan mengajari Charles apa itu garis 3,1 dan bagaimana bekerja sama dengan pernapasan agar mencapai sasaran dengan lebih mudah. Charles belajar dengan sangat serius dan merupakan anak yang sangat gigih. Setelah Lian selesai mengajar, dia mulai berlatih dengan sabar sampai seseorang mengetuk pintu. Mia menjulurkan kepala kecilnya dan kaget saat melihat pistol di tangan Charles. "Saudaraku, dari mana kamu mendapatkan senjatanya?" Itu milik Tuan Charles tidak ingin adiknya khawatir, jadi dia buru-buru mengembalikan pistolnya kepada Ang Li, lalu bertanya, "Ada apa?" Mia memegangi perutnya dan berkata dengan wajah sedih, "Saudaraku, aku lapar." Ketika Charles mendengar hal itu, dia menyadari bahwa dia terlalu sibuk berlatih dan lupa membuat makan siang. "Apakah Anda lapar juga, Tuan? Mohon tunggu sebentar, saya akan pergi memasak. Saya tidak tahu apa yang akan saya makan untuk makan siang, tapi mungkin itu roti dan sup." Selain dua hal tersebut, Ang Li benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa dimasak Charles. "Saya tidak membawa banyak air kemarin." Setelah mencuci Lian di pagi hari, Charles menuangkan sisa air di ember ke dalam baskom, lalu keluar dengan ember kosong. "Saudaraku, hati-hati." Mia mengingatkan, dia tahu Charles dan Kofi tidak akur, dan Kofi sering muncul di area ini akhir-akhir ini. "Jangan khawatir, sekarang sudah siang hari, tidak akan terjadi apa-apa." Charles menghiburnya dan berjalan keluar dengan ember, tetapi begitu dia meninggalkan ruang bawah tanah, terdengar suara dari atas. "Ah, lepaskan aku secepatnya, atau aku tidak akan sopan." "Diam, jika kamu meneleponku lagi, aku akan membunuhmu." Suara itu sampai ke ruang bawah tanah, dan Mia segera bergegas keluar. "Kakak, Kofi, tolong lepaskan adikku secepatnya." "Aku bilang diam, apa kamu dengar itu?" tegur Kofi. Lian secara alami mendengar suara itu dan datang untuk memeriksa situasinya. Dia melihat Kofi muncul di sini bersama sekelompok anak laki-lakinya dari tadi malam. Charles telah dikendalikan oleh Kofi, dan Mia berdiri sendiri. "Apakah itu kamu lagi?" Lian mengerutkan kening. Ketika Kofi melihat Ang Li, dia mendorong Charles menjauh dan berteriak. "Saudaraku, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku datang ke sini khusus untuk mengunjungimu." "Saudaraku." Alis Lian kembali menegang. "Apa yang masih kamu lakukan? Cepatlah." Kofi berbalik dan berteriak, dan anak-anak itu segera menumpuk tas besar dan kecil yang mereka bawa di depan Lian, lalu bersembunyi di belakang Kofi dengan panik. Bab 1491. Plop. Tidak ada yang menyangka Kofi tiba-tiba berlutut di depan Ang Li di depan banyak orang. "Saudaraku, aku tahu aku salah, terimalah aku." "Magang." "Tidak, itu untuk memuja kakak tertuaku." Tanda tanya. "Kurasa aku tidak bilang aku ingin mengambil adik laki-laki, kan? Mungkinkah orang ini melakukan kesalahan?" Lian mengerutkan kening. "Tuan," panggil Charles dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Lian, sepertinya jangan tanya aku bahkan tidak tahu apakah kamu bertanya padaku." "Saudaraku, jika kamu tidak menerimaku, maka aku akan tetap berlutut di sini dan tidak bangun." Melihat Lian terdiam, Kofi mulai berbicara, terlihat sangat keras kepala. "Tidak sanggup berlutut dalam waktu lama. Apakah anak ini mempelajarinya dari TV?" Ang Li merasa sedikit lucu dan berkata kepada Charles, "Saya sedikit mengantuk. Jangan khawatirkan saya makan siang ini." Setelah mengatakan itu, Lian menguap, berbalik dan berjalan kembali ke ruang bawah tanah. "Hah? Oh." Charles sedikit tercengang. Ang Li benar-benar ingin meninggalkan Kofi sendirian di sini, atau benar-benar membuatnya tidak bisa berlutut. Kofi mengerutkan kening saat melihat Lian pergi seperti ini, lalu berbalik dan berteriak kepada sekelompok anak laki-laki itu. "Berlututlah. Jika kakak tidak menerima kita, maka kita akan terus berlutut di sini dan tidak pernah bangun." Ah, anak laki-laki yang bergaul dengan Kofi semuanya bodoh. "Berlutut saja, mengapa kamu menyeret kami?" Tidak ada yang berani menyinggung perasaan Kofi. Karena Kofi ingin mereka berlutut, mereka tidak punya pilihan selain berlutut. Di kota yang kacau ini, bagi sebagian besar orang, tidak ada martabat yang bisa dibicarakan, dan satu-satunya tujuan hidup adalah untuk terus hidup.
Melihat si pengganggu kecil yang terbiasa sombong di daerah ini benar-benar tidak sanggup berlutut di sini, Charles berjalan dan menyentuh dahi Coffee dan bertanya, "Hei, apakah kamu tidak minum obat hari ini?" "Keluar." Coffee mengumpat dengan keras. Charles melompat menjauh dari Coffee seperti ular dan binatang berbisa, menatap tumpukan berbagai hadiah di depannya dan berkata, "Lupakan hal-hal ini, adik, ayo kembali juga." Coffee membuka mulutnya, berharap Charles akan mengucapkan beberapa kata manis untuknya, tapi dia menelan kata-kata itu lagi. Kembali ke ruang bawah tanah, Charles melihat pintu kamar Ang Lee tertutup, jadi dia dan saudara perempuannya memasuki ruangan lain dan mengunci pintu dari dalam, terutama karena mereka takut Coffee akan membawa seseorang masuk. Sepanjang sore, Charles mendengarkan kebisingan di sebelah, tetapi suasananya sangat sunyi sehingga Lian sepertinya benar-benar tertidur. Dang dang dang. Pada akhirnya, Charles mau tidak mau mengetuk pintu rumah Lian. "Pak, hari sudah gelap. Saya sudah membuatkan makanan, apakah Anda mau?" "Tidak, aku harus keluar." Suara Lian datang dari kamar. "Baiklah." Charles menjawab dengan lembut, ragu-ragu sejenak dan kemudian berbicara. "Tuan, Coffee dan yang lainnya masih berlutut di luar." "Oh." Lian menjawab, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Charles mendengar suara datang dari dalam rumah dan menunggu di samping. Ketika Lian membuka pintu dan keluar, dia memanggil, "Tuan." "Apakah ada yang salah?" Lian berhenti dan bertanya. Charles menggelengkan kepalanya. Lian berjalan melewati Charles selalu berhenti. "Ngomong-ngomong, aku mungkin akan terlambat saat kembali malam ini, jadi jangan tunggu aku." "Oh, oke." Charles menjawab. Coffee dan sekelompok anak laki-laki masih berlutut di luar, terlihat sedikit lelah. Begitu melihat Ang Lee keluar, Coffee langsung berteriak sekuat tenaga, "Kakak! Saudaraku!" Sekelompok adik laki-laki di belakang segera berteriak. Namun, Lian sepertinya tidak melihat atau mendengar apapun, dan langsung berjalan melewatinya dan menghilang di kegelapan malam. Coffee sekali lagi sedingin daun yang tertiup angin. Charles keluar untuk memeriksa situasinya. Dia berpikir sejenak dan berjalan ke depan, tetapi tidak berani terlalu dekat. Dia berteriak kepada Coffee. "Hei, Tuan hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Saya pikir Anda masih harus kembali. Ayo pergi." Coffee mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Tidak ada yang mengejutkan di kota yang kacau ini. Lian berkata bahwa dia mungkin akan kembali lagi nanti, dan itu akan menjadi normal meskipun dia tidak akan muncul di sini lagi di masa depan. "Keluar!" Coffee berteriak pada Charles. Charles berbalik dan lari, mengira Coffee adalah seorang psikopat. Adik laki-laki yang berlutut di belakang Coffee tidak tahan lagi, jadi dia hanya duduk di tanah. Coffee berbalik dan melotot, lalu berkata dengan kejam, "Jika kamu tidak tahan lagi, keluar dari sini, tapi setelah kamu keluar, jangan bilang kamu kenal aku, Coffee. Jika kamu memilih untuk tinggal, berlututlah padaku. Jika kakak tertua menolak menerima kita sebagai adiknya selama 1 hari, maka kita akan berlutut di sini dan tidak bangun selama 1 hari." Mendengar perkataan Coffee, semua anak laki-laki gemetar di dalam hati mereka. Meninggalkan. Tidak ada yang berani. Kemana Anda akan pergi jika Anda benar-benar pergi? Meninggalkan tempat perlindungan Coffee, mereka percaya bahwa mereka akan segera mati di kota ini. Karena tidak ada cara untuk pergi, mereka hanya bisa berlutut di sana dengan jujur. Adapun kenapa Coffee ingin mengakui Ang Lee sebagai kakak tertuanya seperti orang gila, tidak ada yang bisa mengerti, bahkan Coffee sendiri pun tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Mungkin hanya karena Ang Lee melemparkannya ke tanah saat bahaya datang dan menyelamatkan nyawanya. Mungkin dia hanya terkesan dengan pedang Lian. Singkatnya, Coffee seolah kesurupan dan menganggap Ang Lee adalah kakaknya. Di kota kekacauan, pembunuhan bisa terjadi kapan saja di siang hari, apalagi di malam hari. Terkadang mereka membunuh karena kebencian, terkadang mereka membunuh karena makan, dan terkadang mereka bahkan tidak punya alasan sama sekali. Pada malam hari, kota yang semrawut menjadi sepi, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun yang berani keluar ke jalan, apalagi sendirian. Yang Ke dan Lian membuat janji untuk bertemu pada pukul 8 malam. Ini sebenarnya adalah ujian untuk melihat apakah Lian memiliki keberanian. Lampu pintu dapur Zhaoji masih menyala, mengumumkan kepada dunia bahwa restoran tersebut masih buka untuk bisnis. Begitu Lian muncul di persimpangan, sesosok tubuh bergegas keluar dari dalam. "Saudaraku, aku khawatir kamu tidak akan datang. Aku tidak menyangka kamu akan datang sepagi ini." Lian tidak datang terlalu dini. Waktu yang ditentukan adalah pukul 8, dan waktu kedatangan Lian adalah pukul 7.50. Datang 10 menit lebih awal dianggap sebagai tanda penghormatan kepada tuan rumah. "Masuk, cepat masuk." Yang Ke menyambut Lian ke hotel dengan sangat antusias. Ada 3 orang lain di toko itu, yang satu gemuk dan pemalu, yang satu tinggi dan kurus, dan yang lainnya tampak murung seolah-olah dia berhutang uang padanya. Lian hanya melirik mereka dan tahu bahwa mereka bertiga menyembunyikan senjata di tubuh mereka, dan mereka tampak siap bertarung kapan saja. Perjamuan Hongmen. Tidak ada konflik kepentingan antara dia dan Yang Ke. Senjata tersebut harus digunakan untuk menghadapi musuh lainnya. Begitu Lian memasuki hotel, Yang Ke membawanya ke kamar pribadi di lantai 2, dan suara pintu dikunci terdengar dari bawah. Lalu terdengar langkah kaki, dan 3 orang lainnya mengikuti. Bab 1492.
Ini adalah dermawan yang saya sebutkan kepada Anda hari ini, Lian. Jika bukan karena dia, saya mungkin dalam bahaya. Ini Zhao Pan, pemilik dapur Zhao Ji. Namanya Li Jianfeng, kapten tim transportasi. Dia adalah Kong Huaxin, seorang pengawal profesional. Petik 2. Setelah duduk, Yang Ke mulai memperkenalkan semua orang secara bergantian. Laki-laki jangkung dan kurus adalah pemilik restoran, laki-laki agak gemuk dan pemalu adalah supirnya, dan laki-laki cemberut lainnya yang sepertinya berhutang uang adalah pengawalnya. Puan yang bercanda, saya kebetulan lewat sana hari ini untuk menyelamatkan diri. Selain itu, situasinya saat itu tidak seperti yang Anda katakan. Bahkan jika saya tidak ada, saya yakin Tuan yang bisa menyelesaikannya sendiri dengan sempurna. Lian berkata dengan sedikit merendah. Wow, Zhao Pan adalah orang pertama yang meninggalkan tempat duduknya dan berdiri. Dia memegang gelas anggur dengan kedua tangannya dan berkata kepada Lian. Temanku, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Karena kamu muncul di sini, kita akan menjadi saudara mulai sekarang pada. Ayo, aku akan bersulang untukmu dengan minuman ini. Yang pertama adalah menangkap angin untukmu, dan yang lainnya adalah mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan saudara kita. Petik 2. Li Jianfeng dan Kong Huaxin juga berdiri dan mengangkat gelas mereka untuk bersulang untuk Lian. Minuman keras Maotai asli memancarkan aroma yang kaya. Lian mengambil gelas anggur dan mendentingkannya dengan 4 orang secara bersamaan, lalu semua orang meminumnya pada waktu yang sama. Apakah kalian semua pernah menjadi tentara? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu setelah duduk. Dia bisa melihat temperamen militer dalam setiap gerakan keempat orang itu. Menjadi tentara selama beberapa tahun. Yang Ke menjawab, ekspresinya tampak sedikit mengelak, dia ragu-ragu dan berkata. Saudaraku, sejujurnya, ada alasan mengapa kita berakhir di sini. Saya tidak ingin menyebutkannya di sini, jadi mohon maafkan saya. Karena kamu mengalami kesulitan, maka tidak apa-apa untuk tidak mengatakan apapun. Lian berkata sambil mengambil gelas anggur dan berkata. Ayo, biarkan aku bersulang untuk kalian semua. Malam ini kita hanya akan minum, bukan berbicara. Oke, minum saja, jangan bicara apapun. Yang Ke tersenyum bahagia, mengambil gelas anggur dan meminumnya lagi. Kong Huaxin, pengawal di sampingnya, hanya minum sedikit setiap saat. Setelah 3 cangkir, Kong Huaxin menyegel cangkir tersebut dan tetap terjaga. Dia adalah satu-satunya di antara kelompok yang tetap terjaga dan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan semua orang. Saudaraku, Mike Div pasti melakukan ini hari ini. Tunggu saja, aku akan mengambil sarang orang tua itu besok. Saudara-saudara kita terlalu tenang akhir-akhir ini, sehingga orang tua itu mengira kita mudah ditindas. Saudaraku, kenapa kamu ada di sini? Jangan khawatir, ada saudara di sini yang melindungimu. Jika ada yang menyusahkanmu, sebutkan saja nama saudara-saudara ini, tidak apa-apa. Mereka sepakat untuk hanya minum dan tidak berbicara, tetapi setelah setiap orang meminum sebotol anggur, mereka berhenti berbicara. Ternyata Mike adalah salah satu dari 4 kekuatan besar di kota dan menguasai salah satu jalur transportasi terpenting. Karena konflik bisnisnya dengan Yang Ke, dia selalu ingin mencaplok keempatnya. Kekuatan keempat Yang Ke tidak bisa dianggap remeh, namun mereka bukanlah salah satu dari 4 kekuatan besar, dan mereka hanya melindungi diri mereka sendiri di kota ini. Mike Tully. Ang Li menuliskan namanya. Lian awalnya tidak memiliki rencana tentang apa yang harus dia lakukan ketika dia datang ke kota ini, tetapi setelah bertemu dengan 4 Yang Ke, dia punya ide sendiri. Langkah pertama adalah membangun pijakan di kota ini. Sudah terlambat setelah minum, jadi Lian bermalam di dapur Zhao Ji. Lian meninggalkan dapur Zhao Ji setelah makan siang keesokan harinya, mengemas lusinan roti daging ketika dia pergi. Di dalam ruang bawah tanah Charles. Lian tidak menjawab sepanjang malam, yang membuat Charles sangat khawatir. Dia telah berkeliling kota sebelumnya, mencoba mencari informasi, tetapi dia tidak menemukan apapun. Di luar basement, Coffee masih berlutut di sana, namun gengnya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kebanyakan dari mereka terjatuh ke tanah dan tertidur, bahkan mereka yang sudah bangun pun sudah lesu. Tuan-tuan. Ketika Charles dan Mia melihat Lian muncul dari batu di luar pintu, mereka segera bangkit dan berlari. Coffee juga sedikit tidak bisa menahannya lagi. Terlihat jelas ketika Ang Li kembali, dia memaksakan dirinya untuk berlutut di sana dengan tenaga dan tubuh yang tegak cepat bangun. Charles, Mia, maafkan aku, tidak kembali tadi malam pasti membuatmu khawatir. Melihat mata mereka merah, Lian tahu bahwa mereka kurang tidur tadi malam, dan merasa sedikit menyesal. Tidak masalah, asalkan suaminya kembali, kata Mia sambil memegang tangan Lian dengan sangat erat. Apakah kamu sudah makan siang? Lian bertanya. Belum. Aku bilang kita akan makan bersama saat suami kita kembali. Tuan, apakah Anda lapar? Baiklah, saya akan membuat makan siang sekarang. Kata Charles dan ingin kembali ke ruang bawah tanah. Tidak, aku sudah makan. Lian meraih Charles, lalu mengeluarkan 2 roti daging dari tas dan menyerahkannya kepada kakak dan adiknya masing-masing. Aku juga membawakannya untukmu, bagaimana kamu menyukainya? Roti daging. Tenggorokan kakak beradik itu bergerak bersamaan, dan baunya saja sudah membuat orang ngiler. Dulu, kakak dan adik hanya bertemu satu sama lain, tapi belum pernah memakannya.
Saudaraku. Mia memandang Charles dengan gugup. Tidak apa-apa. Pak, ayo kita makan, lalu makan. Kata Charles sambil mengambil roti itu. Ketika Mia mendengar bahwa makanan itu sudah siap untuk disantap, dia buru-buru menggigitnya. Supnya mengalir di sudut mulutnya, dan makanan lezat memenuhi mulutnya. Dia merasa belum pernah makan makanan lezat seperti itu seumur hidupnya, dan jiwanya serasa terangkat ke surga dengan makanannya yang lezat. Jangan khawatir, makan pelan-pelan, masih ada lagi di sini. Lian berkata sambil tersenyum. Roti daging yang lezat telah menaklukkan Charles dan Mia sepenuhnya. Mereka sangat menyukainya, tetapi mereka sama sekali tidak serakah. Setelah setiap orang makan 2 roti daging, Charles dan Mia berhenti makan dan berkata mereka akan menyerahkannya pada Lian. Lian mengeluarkan 4 roti kukus lagi untuk disimpan saudara-saudari untuk makan malam, lalu berjalan ke Kofi dengan sisa roti kukus. Mau makan? Gulu. Perut Kofi keroncongan, dia sudah menelan air liur yang baru saja dia lihat saat saudara-saudaranya makan, dan dia bahkan belum minum sejak kemarin. Jika kamu ingin makan, ambillah. Lian meletakkan tas dan tasnya di depan Kofi, lalu berteriak kepada geng Kofi. Jika kamu ingin makan, datang dan ambil sendiri. Suara menelan terdengar terus-menerus. Adik Kofi pun sama laparnya, namun mereka tidak berani makan jika Kofi tidak bergerak. Apakah kamu benar-benar ingin bergaul denganku? Lian bertanya. Kofi mengangguk penuh semangat dan berkata, menurutku. Kamu mungkin mati jika mengikutiku. Lian mengingatkan. Kofi langsung berkata, hidup di kota ini sama dengan tidur dengan kematian, saya tidak takut. Oke, ayo makan dulu, lalu bicara setelah kamu selesai. Iya kakak. Kofi menjawab dengan gembira. Dia mengambil roti di masing-masing tangannya dan menggigitnya. Sambil mengunyah, dia berteriak kepada adiknya. Kakak, kenapa kamu masih tertegun saat mengajakku makan? Makan, kemarilah dan makan. Lian diam-diam memandangi anak-anak berpenampilan jelek ini. Padahal, kebutuhan mereka tidak tinggi, mereka hanya ingin makan dan minum yang cukup untuk bertahan hidup. Bersambung.